Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati Lamusu. Saya dari kelas 1C jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan PPT saya dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan dengan judul Evaluasi Implementasi Perencanaan Program Pendidikan di MAN 1 Kota Gorontalo. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang MAN 1 Kota Gorontalo merupakan salah satu madrasah unggulan di bawah naungan Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang dikenal memiliki berbagai inovasi dan pelaksanaan program pendidikan. Madrasah ini tidak hanya berorientasi pada penguatan nilai-nilai keagamaan tetapi juga pada pengembangan kompetensi sains dan teknologi. Hal tersebut menjadikan MAN 1 Kota Gorontalo sebagai objek penelitian yang relevan untuk mengkaji implementasi perencanaan program pendidikan yang dilakukan pada pihak madrasah yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana proses implementasi perencanaan program pendidikan di MAN 1 Kota Gorontalo dilakukan, sejauh mana keterlibatan para pihak dalam proses perencanaan, serta kendala dan strategi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi dasar dilakukan penelitian ini. Rumusan masalah 1. Apa saja program pendidikan yang direncanakan di MAN 1 Kota Gorontalo dalam 1 tahun ajaran terakhir? 2. Bagaimana proses penyusunan perencanaan program pendidikan dilakukan di sekolah ini? 3. Apa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan program pendidikan tersebut? Apa dasar atau acuan yang digunakan sekolah dalam merancang program pendidikan? 5. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan tersebut dibandingkan dengan rencana awal yang telah dibuat? 6. Apa saja faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan program pendidikan di sekolah ini? Tujuan 1. Mengetahui jenis bentuk program pendidikan yang direncanakan di MAN 1 Kota Gorontalo dalam 1 ajaran terakhir. 2. Mendeskripsikan proses penyusunan perencanaan program pendidikan yang dilakukan di sekolah tersebut. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan perencanaan program pendidikan. 4. Mengetahui dasar acuan atau pedoman yang dilakukan dalam merancang program pendidikan yang di sekolah. 5. Menganalisis kesuksesan antara pelaksanaan program pendidikan dengan rencana awal yang telah dibuat. 6. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang membantu kelancaran pelaksanaan program pendidikan. Bab 2 Metode Penelitian. 1. Lokasi penelitian ini dilakukan di MAN 1 Kota Gorontalo yang beralamat di Jalan Poigar nomor 26 Mall Cipatu, Kecamatan Sipatanan, Kota Gorontalo. Sekolah yang dipilih karena termasuk salah satu madrasah unggulan di kota tersebut dan sudah menerapkan berbagai program pendidikan. Selain itu, MAN 1 Kota Gorontalo juga memiliki sistem perencanaan dan pelaksanaan program yang cukup baik, sehingga dianggap cocok untuk dijadikan tempat penelitian tentang evaluasi perencanaan program pendidikan. 2. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menilai bagaimana perencanaan program pendidikan diterapkan di MAN 1 Kota Gorontalo. Peneliti berusaha memahami proses perencanaan pelaksanaan serta hasil dari program yang sudah dijalankan di sekolah tersebut. Melalui pendekatan ini diharapkan hasil penelitian bisa memberikan gambaran nyata tentang seberapa baik pelaksanaan perencanaan program pendidikan dan kendala apa saja yang muncul di lapangan. 3. Teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di sekolah. Peneliti mengamati kegiatan sehari-hari di lingkungan MAN 1 Kota Gorontalo termasuk pelaksanaannya program pendidikan, keterlibatan guru dan siswa, serta kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Selama observasi, peneliti membuat catatan lapangan agar data yang diperoleh tetap akurat dan bisa dianalisis dengan mudah. Dengan cara ini, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana perencanaan program pendidikan dijalankan di sekolah. Bab 3 Pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara, MAN 1 Kota Gorontalo memiliki program unggulan dan program kekhasan keterampilan yang menjadi fokus utama dalam 1 ajaran terakhir. Pada awal perencanaan, pihak madrasah merancang beberapa program unggulan, namun pada tahun ajaran berjalan difokuskan pada 3 program, yaitu program keagamaan, tahfiz, dan kitab kuning. Program ini berfokus pada pengembangan kemampuan keagamaan siswa, khususnya dalam bidang hafalan Al-Quran, tahfiz, serta kemampuan membaca dan memahami kitab kuning. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik siswa di MAN 1 Kota Gorontalo yang banyak berasal dari kalangan penghafal Al-Quran dan hafiz.
Yang kedua, program Madrasah Riset. Sebagai madrasah riset, sekolah berusaha mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa melalui kegiatan penelitian. Program ini bertujuan agar siswa mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan sekitar, meneliti siswa yang relevan ilmiah. 3. Program keterampilan life skill vokasi. Pada 1 Gorontalo sejak 2020 telah menerima SK resmi dari Kementerian Agama RI sebagai madrasah riset dan plus keterampilan. Berdasarkan SK tersebut, madrasah mengembangkan beberapa bidang keterampilan yakni tata busana dan tata rias, botan tata boga, dan multimedia. Namun, pada tahun ajaran terakhir program tata boga digantikan dengan tata rias, kecantikan dan rambut, menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Program keterampilan ini diarahkan untuk membekali siswa dengan kemampuan vokasional dan kemandirian setelah lulus. Dengan demikian, program pendidikan di satu Kota Gorontalo menitik beratkan pada keseimbangan antara aspek religius, akademik, riset, dan keterampilan praktis, sejalan dengan misi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter intelektual dan kecakapan hidup. Dasar utama yang digunakan madrasah dalam merancang program pendidikan adalah Surat Keputusan SK Madrasah Riset dan Plus Keterampilan tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, dalam perencanaan program keagamaan seperti tahfiz, madrasah juga menggunakan analisis kebutuhan peserta didik sebagai acuan, mengingat banyak siswa yang baru memiliki kemampuan dan minat dalam bidang hafalan Al-Quran. Dengan demikian, landasan perencanaan program di satu Kota Gorontalo bersumber dari ketentuan resmi, regulatif, dan kondisi empiris potensi siswa yang keduanya saling melengkapi untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan madrasah. Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program pendidikan di satu Kota Gorontalo telah berjalan sesuai dengan rencana awal yang telah dirancang. Meskipun demikian, pihak madrasah menilai bahwa setiap pelaksanaan program memerlukan proses penyempurnaan secara bertahap. Pada tahun-tahun awal, pelaksanaan masih berada dalam tahap penyesuaian dan pengembangan. Namun, melalui pengalaman dan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, pelaksanaan program semakin menunjuk peningkatan kualitas dan efektivitas. Hal ini menunjukkan bahwa madrasah telah melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program agar hasilnya semakin optimal dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, implementasi perencanaan program pendidikan di satu Kota Gorontalo dinilai berhasil berjalan efektif. Pihak madrasah menilai bahwa melalui beberapa pengunggulan dan keterampilan yang diterapkan, mutu pendidikan pembelajaran di satu Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Program-program tersebut tidak hanya memperkaya wawasan akademik siswa, tetapi juga memperkuat karakter religius, keterampilan vokasional, serta kesemangat berprestasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi perencanaan pendidikan di satu Kota Gorontalo telah berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pendidikan madrasah, baik dalam aspek akademik, spiritual, maupun pengembangan potensi peserta didik. Bab 4. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa satu Kota Gorontalo memiliki perencanaan program pendidikan yang terarah dan sesuai dengan visi madrasah, yaitu membentuk peserta didik yang unggul dan bidang keagamaan, akademik, dan keterampilan hidup. 3. Program utama tahfiz dan kitab kuning madrasah riset serta keterampilan menjadi pilar utama dalam mencapai keseimbangan antara aspek religius, intelektual, dan vokasional. Secara keseluruhan, implementasi perencanaan program pendidikan di satu Gorontalo dapat dikatakan berhasil dan efektif. Program yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu akademik, pembentukan karakter religius, serta keterampilan hidup siswa. Di satu Gorontalo berhasil membangun sinergi antara pendidikan spiritual, intelektual, dan praktikal sebagai model pengembangan madrasah unggul. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.